Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran berikutnya kita akan membahas sedikit mengenai manajemen strategi. Oke, untuk pembelajaran selanjutnya kita langsung ke slide berikutnya. Kita akan belajar mengenai definisi daripada manajemen strategi. Menurut Grant tahun 1995 yang mengenai yang dimaksud strategi itu merupakan rencana yang bersifat menyeluruh menyangkut pergerakan sumber daya, ya. Rencana, kita ngomong strategi itu berarti rencana yang bersifat menyeluruh, kemudian dia itu mencangkup sumber daya, ya, sumber daya yang ada di sebuah organisasi, perusahaan, ya, di mana sumber daya ini bergerak. Jadi untuk meraih posisi yang menguntungkan. Jadi untuk meraih sesuatu hal, entah itu posisi, tujuan, yang pastinya dia itu menguntungkan. Kemudian manajemen strategi menurut Des dan Lumkin tahun 2003 yaitu analisis, keputusan, dan tindakan yang dilakukan organisasi untuk menciptakan dan memelihara keunggulan bersaing. Jadi ada tiga ya, menurut Des dan Lumkin ini. Kita menganalisis dulu, kemudian kita memutuskan, selanjutnya kita action atau merealisasikan dengan tindakan-tindakan apa saja yang harus dikerjakan. Nah, di sini ada tiga tingkat keputusan dalam organisasi. Di sini merupakan sebuah hierarki di mana pengambilan keputusan itu bersifat tunggal di sebuah organisasi yang tunggal. Jadi di sini ya, di sini ada strategi corporate atau bisnis. Jadi strategi corporate-nya itu apa? Gitu ya. Visi misinya dia, grand strateginya dia itu secara corporate itu apa? Gitu kan ya. Nah, setelah kita sudah menentukan strategi corporate atau strategi bisnisnya apa, kita breakdown strategi-strategi itu ke tiap-tiap uh, sumber daya yang ada di sebuah organisasi atau perusahaan tersebut. Ya, strateginya apa aja? Nah, ini di bawah ini. Dan strategi ini uh, turunan dari strategi corporate. Jadi harus ya, bukan masih lagi, harus berkesinambungan, harus saling berhubungan, harus saling mensupport kayak gitu kan ya. Strategi keuangannya apa kayak gitu-gitu. Itu uh, tidak boleh terpisah atau terputus gitu kan ya. Nah, kalau tadi itu organisasi yang single ya. Kalau sekarang adalah strategi corporate yang multi bisnis. Jadi bisnisnya itu banyak ya, tidak hanya satu. Nah, kita tetap harus membreakdown strategi corporate. Ya, intinya itu corporate itu harus punya strategi, harus punya visi misi yang nantinya itu akan harus diturunkan pada bisnis A, bisnis B, bisnis C. Nah, setelah itu maka dari eh, bisnis-bisnis ini itu, nah ya, karena kan memang multi bisnis. Nah, dia diturunkan dalam sebuah strategi-strategi di situ. Strategi SDM-nya bagaimana, strategi keuangannya bagaimana, ya. Dan disinilah yang namanya tingkat keputusan dari dalam sebuah organisasi, ya. Jadi organisasi itu harus ada yang memutuskan dan tingkatan-tingkatannya itu jelas, gitu ya. Tidak semua orang berhak memutuskan jalannya organisasi, ya. Jadi memang ada lini-lini tertentu yang berhak, yang boleh untuk merubah kebijakan, misalnya itu merevisi visi misi seperti itu. Orang-orang tertentu tidak boleh semua dari berbagai lini staf, tidak boleh ya. Kaitan antara perusahaan dan lingkungan bisnis ya. Jadi memang perusahaan dan lingkungan bisnis itu tidak bisa dipisahkan, jelas juga tidak bisa. Karena memang sangat berkesinambungan dan sangat berhubungan. Jadi kita harus tahu dulu ya, dalam perusahaan itu kita harus tahu tujuan perusahaan itu seperti apa.
nilai-nilai perusahaannya seperti apa, sumber daya dan kapabilitasnya itu seperti apa, ya, organisasi, struktur, sistem dan gaya kepemimpinannya itu seperti apa. Dan apabila kita sudah mengetahui tujuan, nilai, sumber daya, kapabilitas dan organisasi itu, maka eh, kita lihat strateginya. Jadi dari nilai-nilai tersebut, tujuan tersebut, kita bisa merancang sebuah strategi, gitu ya. Dan di mana strategi itu kita tidak bisa berjalan sendiri, lepas tanpa dukungan lingkungan industri sebagai seperti pemasok, pelanggan, ya, stakeholder itu nggak mungkin, gitu ya. Jadi pasti ada kaitannya dan ada support dari lingkungan industri. Kemudian kembali lagi, ya, dari strategi itu kita kembali lagi ke tujuan, nilai-nilai dan organisasi atau struktur organisasi, ya. Kita harus kembali lagi ke perusahaan. Kenapa? Agar kita tidak salah, ya, salah menentukan, gitu ya. Kita harus mengevaluasi lagi apakah strategi kita sudah matching dengan tujuan dan nilai-nilai, kan gitu ya. Karena mau tidak mau kita itu ada apa, ada support dari lingkungan industri yang dimana salah satunya adalah lingkungan eksternal, gitu kan ya. Kemudian kita harus menilik lagi organisasinya seperti apa, struktur sistem, gaya kepemimpinannya apa sudah sama. Maksud saya apa sudah selaras dengan strategi. Dan setelah dikonversi atau apa ya, dikombin dengan lingkungan industri, apakah masih mumpuni atau masih layak seperti itu. Nah, kita apa namanya, kaitan perusahaan dan lingkungan bisnis itu tidak bisa dipisahkan, ya, karena saling karena keduanya sangat saling bergantung dan saling support. Yang perlu kita ketahui adalah ketika kita sudah menetapkan sebuah strategi, ya, kita perlu sekali untuk mengevaluasi dan mengendalikan strategi itu. Ya, jangan-jangan strateginya ini sudah keluar batas. Jangan-jangan strateginya itu tidak sesuai dengan apa yang dikerjakan di lapangan. Nah, ini ya, kita harus tahu. Contohnya, prosesnya seperti apa, ya. Menentukan apa yang akan diukur dulu. Apa ini yang diukur? Oh, saya mau mengukur dari manajemen pemasaran. Bagaimana tim pemasaran ini apakah sudah sesuai dengan apa namanya, strategi perusahaan yang sudah ditetapkan atau belum, ya, misalnya. Kemudian kita menetapkan standar. Nah, standarnya apa aja ya dari strategi pemasaran yang sudah ditetapkan oleh perusahaan? Standar-standarnya apa? Kemudian kita mengukur kinerja. Ketika standar itu sudah ada, kita ukur kinerjanya. Nah, mengukur kinerja ini karena kan sudah berjalan, ya. Mereka sudah berjalan, sudah bekerja, kita ukur dia di akhir bulan atau di akhir periode, apakah kinerjanya sesuai dengan standar atau tidak, ya. Kalau sesuai dengan standar, maka sudah selesai, ya. Kalau tidak sesuai dengan standar, melakukan tindakan korektif. Nah, tindakan korektif ini yang mana, yang apa, gitu kan ya. Substansinya, substansi dari standarnya, atau konteksnya, atau sumber daya manusianya. Nah, ini kita harus mampu mengkorektif dari kinerja kinerja dari bagian pemasaran, ya, dari manajemen pemasaran. Nah, kalau tadi kita contohnya adalah kita mengukur kinerja dari manajemen pemasaran, ya. Sebenarnya kinerja itu apa sih, gitu ya? Kinerja merupakan hasil akhir dari aktivitas, ya. Dari aktivitas kita bekerja itu hasil akhir.
Sasaran kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya dalam tahap perumusan strategi. Misalnya yang berkaitan dengan kemampuan pangsa pasar, penghematan biaya. Tentu saja perlu digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan setelah strategi diimplementasikan. Nah, ya harus diukur. Kenapa? Apabila strategi sudah diimplementasikan akan tetapi apa? Tidak sesuai dengan eh, strateginya, ya. Itu karena apa? Kalau kita tidak mengukur kinerja perusahaan, nah ya bisa saja melenceng dari strategi yang telah ditetapkan oleh perusahaan seperti itu. Di sini ada kriteria kuantitatif yang digunakan untuk mengevaluasi, umumnya beberapa rasio. Nah, dengan membandingkan kinerja perusahaan dalam kurun waktu yang berbeda. Misal kinerja tahun 2013 dan kinerja tahun 2012. Nah, ini membandingkannya adalah 1 tahun ya. Atau kinerja bulanan, misal atau period ya. Bulanan itu misal kita membandingkan Februari 2013 dan Februari 2012. Kemudian membandingkan kinerja perusahaan dengan kinerja pesaing utama dalam kurun waktu yang sama. Jadi kriteria kuantitatif yang digunakan untuk mengevaluasi umumnya berupa rasio keuangan. Kita harus tahu nih, rasio keuangan perusahaan sebelah berapa nih kenaikannya atau malah turun. Nah, itu. Kita harus bisa Bisa membandingkan gitu. Karena kita tidak boleh menutup mata terhadap prestasi atau sustainability-nya pesaing utama kita gitu ya. Membandingkan kinerja perusahaan dengan kinerja rata-rata industri. Kemudian kita bandingkan aja ya kinerja perusahaan kita dengan kinerja rata-rata industri yang sama, yang bidangnya sama, kategorinya sama dengan perusahaan kita. Eh, apakah ininya pergerakannya sama, grafiknya sama atau berbeda. Nah, ini ada rasio keuangan untuk mengevaluasi kinerja perusahaan. Salah satunya adalah ROI, Return on Investment atau laba atas investasi. Ya. Kemudian ada Return on Equity atau ROE, laba atas ekuitas. Kemudian margin laba. Nah, ini ya, rasio keuangan yang penting dan umum ya digunakan untuk mengevaluasi kinerja perusahaan. Jadi kita harus tahu margin labanya berapa ya, gitu ya. Kemudian setelah itu di slide selanjutnya, kita harus tahu rasio keuangan juga berkaitan dengan pangsa pasar atau market share. Seberapa luas sebenarnya market share kita, pangsa pasar kita itu sampai mana, gitu ya. Kemudian rasio utang terhadap ekuitas, debt to equity ratio atau DER, ya. Eh, Kemudian ada laba per lembar saham, earning per share, ya, earning per share. Jadi ada berapa laba kita per lembar sahamnya. Nah, ini harus kita hitung juga karena apabila kita menjual saham, jadi kita perusahaan masih bisa mendapatkan keuntungan dari penjualan saham dan juga labanya per sahamnya. Sebenarnya rasio keuangan itu untuk mengevaluasi kinerja perusahaan. Ya tentu saja ya, yang dibutuhkan adalah dari rasio keuangan itu kita untuk mengetahui pertumbuhan dari penjualan perusahaan kita. Ya, jangan sampai kita tidak menggunakan rasio keuangan sehingga kita tidak tahu ternyata penjualan kita itu tidak bertumbuh gitu ya, malah berkurang. Nah, ini bahaya ya. Pertumbuhan penjualan. Nah, minus atau plus nih penjualannya. Nah, makanya kita butuh rasio keuangan. Kemudian pertumbuhan aset. Jadi perusahaan pasti akan membeli aset-aset ya secara akumulatif. Apakah aset perusahaan itu semakin meningkat atau semakin turun. Nah, ini yang perlu dikaji sehingga perusahaan apabila asetnya masih tinggi, maka
bisa jadi nilai lembar sahamnya tetap tinggi gitu kan ya, karena asetnya besar. Nah, PowerPoint ini menyadur dari manajemen strategi yang ditulis oleh Agus Maulana 2020 dari buku Manajemen Strategi Universitas Terbuka. Terima kasih.